Hai, halo semuanya. Nama saya Muhammad Rizal Akila dengan NIM 123111041, Prodi Informatika di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi Vogel Approximation Method di mata kuliah Teknik Riset Operasi. Dan di sini sudah saya menyiapkan soal atau studi kasusnya. Misalnya gudang, ada T1, T2, T3, T4 tujuannya, dan ada gudangnya kayak G1, G2, G3 demand supply. Dan di sini ada beberapa pertanyaannya, yaitu ada menentukan alokasi distribusi menggunakan metode FAM atau yang ini. Kemudian hitung total biaya distribusi yang diperoleh, kemudian bandingkan hasil biaya total antara metode Northwest Corner, kemudian least cost method, dan Vogel Approximation Method. Kemudian menjelaskan pula perbedaan konsep antara metode Northwest Corner, least cost method, dan FAM. Kemudian solusi optimalnya didapatkan menggunakan metode apa setelah solusi awal diperoleh. Ya, langsung saja menjawab studi kasusnya. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung penalti awal. Jadi di sini kita akan mengurangi dua bilangan paling kecil di setiap baris dan kolom. Yang pertama di baris G1 ada 8 dan 6, akan dikurangi jawabannya 2. Kemudian ada 9 dan 13. 9 dan 7 yang hasilnya 2. Kemudian ada 9 dan 5. Dan dikurangi hasilnya 4. Dan di sini kemudian kolomnya ada 8 dan 9, ada 6 dan 9, kemudian ada 10, 13, kemudian ada 7 dan 5. Dan dikurangi. Kemudian langkah 2-nya itu adalah memilih penalti terbesar. Jadi ini penalti ini dan penalti ini itu dicari mana yang paling besar. Dan di sini kita lihat yang paling besar itu adalah yang ini. Kemudian maka dipilihlah si baris G3 ini. Kemudian kita lihat dari G3 ini biaya terkecilnya yang mana. Jadi di sini itu ada 5 biaya paling kecilnya. Kemudian maka alokasinya itu dilakukan dari G3 ke T4. Demand-nya 80 dan supply-nya 100. Kemudian langkah 3-nya itu menentukan jumlah alokasinya seperti yang tadi saya bilang. Jadi di sini jumlah supply-nya G3 itu ada 100. Kemudian ada demand T4-nya itu ada 80. Kemudian kita tentukan mana dari dua ini yang lebih kecil. Dan di sini kita dapat 80. Kemudian kita alokasikan bahwa ternyata yang lebih kecil itu 80. Maka di sini kita harus memperbarui supply dan demand-nya dengan cara mengurangi. Di sini supply G3-nya itu tadi 100 dikurang 80 dari hasil alokasi ini. Maka dikurangi jadi 20, kemudian T4-nya itu ini adalah demand-nya, kemudian ini adalah hasil alokasi tadi, kemudian dikurangi jadi 0. Karena T4 sudah habis, maka T4-nya dicoret dan tidak akan digunakan lagi. Maka di sini T4-nya dihapus. Kemudian di sini kita hitung lagi penaltinya. Sini ya penalti. Dan kita cari bilangan yang paling kecil. Di sini ada 8 dan 6 dikurangi jadi 2. Kemudian ada 9 dan 12 kurangi jadi 3. Kemudian ada 14 dan 9 dikurangi jadi 5. Kemudian kolomnya itu ya ini 8, 9, 6, 9, kemudian ada 10, 13. Dan kita cari lagi bilangan yang hasilnya paling besar dari penalti. Dan di sini kita bisa lihat bahwa yang paling besar itu yang ini, 5. Kemudian kita mencari, berarti G3 yang dipilih ya, berarti kita mencari bilangan paling kecil di G3, yaitu ada 9. Maka alokasi yang dilakukan dari G3 ke T2. Kemudian jumlah alokasinya kita tentukan lagi. Tadi
supply G3 itu ada 20, kemudian demand T2 itu adalah 90. Kemudian kita tentukan mana yang lebih kecil, kita dapatkan 20, maka hasil alokasinya itu adalah 20. Kemudian kita akan memperbarui dan demand lagi. Kemudian di sini ya tadi supply G3-nya ada 20, kemudian hasil alokasinya itu 20, dikurangi jadi 0. Demand T2-nya ada 90 dan dikurangi hasil alokasi yaitu 20 dan dikurangi jadi 70. Nah, karena di sini supply G3-nya itu sudah kosong atau habis, maka dicoret dan tidak akan digunakan lagi, dan G3-nya sudah kosong atau dihapus. Kemudian kita ulangi prosesnya, yaitu kita untuk memilih penalti lagi atau menghitung penalti lagi. Di sini ada penalti-penaltinya, dihitung lagi, dikurangi lagi, dan di sini sudah terlihat bahwa yang paling besar itu sekarang itu ada di kolom T2 yang hasilnya 6, maka T2 dipilih. Kemudian kita cari biaya terkecil, yaitu ada 6 di G1. Maka yang perlu dialokasikan adalah G1 ke T2. Kemudian kita alokasikan lagi. Di sini kita lihat supply G1 itu ada 120, kemudian demand T2 itu ada 70. Kemudian ternyata 70 yang lebih kecil, maka hasil alokasinya itu 70. Kemudian kita kurangi lagi seperti tadi, kita dapatkan hasilnya itu 50 dan 0, dan ternyata T2-nya 0, maka kita coret T2-nya karena sudah habis. Oke, T2-nya sudah habis di sini. Maka kita di sini lanjutkan prosesnya lagi sampai selesai. Kita tentukan lagi di sini penalti-penaltinya. Kita sudah dapatkan bahwa 3 itu paling besar. Di G ya, kita pilih yang G. Maka di sini yang paling kecilnya itu 9. Kemudian dialokasikan G2 ke T1. Kemudian di sini dari supply dan demand yang sudah kita dapatkan, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 70. Kemudian kita kurang-kurangi lagi, kita dapat bahwa supply G2 itu 80 dan hasil alokasinya 70, maka dikurangi 10. Dan demand T1-nya itu 70 dan hasil alokasinya 70, maka T1-nya kosong atau habis, maka dicoret dan tidak digunakan lagi. Oke, ini adalah tabel terakhir di mana T1 sudah dicoret, maka tersisa hanyalah satu kolom. Dan di sini kita bisa lihat bahwa supply G1 itu ada 50 dan G2 10 dan demand-nya T3 ada 60. Maka sisanya dialokasikan seperti ini. G1 ke T3 sama dengan 50, G2 ke T3 sama dengan 10. Nah, dari hasil perhitungan tadi, maka kita bisa dapatkan tabel hasil akhir alokasi. Dan di sini didapatkan dari hasil-hasil yang seperti yang dihitung per langkah tadi. Contohnya, yang ini menentukan jumlah alokasi yang G3 T4 80, dan di sini kita cari G3 dan T4. G3 dan T4 itu ada di sini. Nah, semuanya sama seperti itu kecuali yang ini. Yang ini kita dapatkan dari yang atas ini. Maka setelah itu ada perhitungan biaya total. Nah, di sini kita cari yang berangka. Contohnya G1T2. G1T2 itu ada 70, maka ini kali 6. 6 itu dapat dari soal yang awal ini, tabel originalnya. Di sini ada G1T2-nya ada 6. Kemudian seterusnya dikerjakan juga sama seperti yang atas rumusnya. Maka di sini kita lihat hasil perkaliannya dan kita jumlahkan hasil perkaliannya sehingga didapatkan Z-nya itu atau total biaya distribusinya itu 2.260. Nah, kemudian
Tadi di-mention atau disinggung pas saja perbandingan metode antara Northwest Corner, East Coast Method, dan VFAM ini. Jadi karakteristiknya dari NWC ini adalah dikerjakannya dari pojok kiri dan biayanya itu biasanya terbesar. Kemudian least cost method sesuai namanya memilih biaya yang terkecil dan biayanya itu paling murah atau lebih baik. Dan FAM ini menggunakan metode penalti dan biayanya juga biasanya paling kecil. Kemudian setelah mendapatkan solusi awal, metode apa yang kita bisa gunakan untuk mencari solusi optimal. Nah, jadi jika kita ingin memperoleh solusi optimal setelah solusi awal diperoleh, maka kita dapat menggunakan Modified Distribution Method atau MODI, kemudian Stepping Stone Method. Jadi ini digunakan untuk mengecek optimalitas, kemudian memperbaiki solusi awal, serta mendapatkan biaya minimum sesungguhnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya paparkan atau jelaskan. Saya Muhammad Ruzan Akila. Terima kasih atas perhatiannya.